Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam di usul. Kalau waalaikumsalam nggak ada artinya, tidak bermakna. Seperti nasi kucing. Mau nasi kucing? Apa yang dimakan? Penghinaan ya? Atau sate kambing? Itu kata majemuk yang tidak menyatu. Itu bahasa Indonesia, diubah saja nadanya. Mau nasi kucing? Kalau bahasa Arab itu ada kaidah, wisol, diwassol, disatukan. Assalamualaikum kalian selamat. Waalaikum assalam. Waalaikumsalam artinya. Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjidil Haram. Qad qamah as-shalah, qad qamatis shalah. Assalamualaikum. Nah, kalau itu penghinaan tanpa lam di situ. Assalamualaikum, celaka kamu. Nah, ini lagi rame nih di sinetron. Pejabat-pejabat kita, istri-istrinya kalau ngomong kayak gitu, Assalamualaikum, celaka loh. Jadi kalau diaminkan celaka, bener itu. Ya, 3 macam celaka: celaka fisik, celaka akhlak, celaka akidah. Kalau celaka fisik itu menghapus dosa. Tertusuk duri yang paling ringan, terlindas kereta api sampai terburai ususnya, itu celaka, musibah. Namun itu menimbulkan fitnah ya. Gak banyak orang menghindar dari fitnahnya celaka. Dengan apa? Berinfak, bersedekah, berdoa, yang paling tinggi berwakaf. Yang kedua, celaka akhlak. Muslimah colek-colek teman lakinya di kantor, selingkuh, tidak berakhlak itu. Curhat ya, ke suami orang, tidak berakhlak, sama sekali tidak berakhlak. Suaminya aja nggak dihargai, apalagi suami orang ya. Allah aja nggak dihargai, nggak merasa diawasi dia. Suami gua nggak tahu ini, Allah tahu kamu ngapain. Gitu. Orang yang akhlaknya rusak seperti itu. Ya sholat tapi nggak berjilbab, main-main saja hidupnya. Berkerudung tapi pakai konde, nggak akan mencium surga. Kondenya rambut sendiri lagi, apalagi rambut orang lain. Oh, kemana-mana pakai pakaian dalam, nggak malu. Apa pakaian dalam wanita? Celana panjang, baju panjangnya itu yang dipakai laki-laki ini pakaian dalam wanita. Kalau wanita berpakaian seperti ini, keluar rumah pakai mantel, pakai jubahnya itu. Itu dia. Sehari tidak berjilbab 50.000 tahun di neraka. Sehari berjilbab 50 kali lipat pahalanya dari jilbab yang dipakai istri para sahabat Nabi. Tapi ya akhlaknya pada rusak, lebih senang tubuhnya dinikmati laki-laki lain ketimbang suaminya. Itu akhlaknya rusak. Begitupun suami yang rusak akhlaknya, senang menikmati tubuh temannya itu. Lu kurusan sekarang? Kata si kurus, masa sih? Masa sih? Genit GR. Enggak, badan lu kurus tapi muka lu jerawatan. Gelisah dia, jerawat dia gelisah. Pulang ke RH gitu. Gara-gara jerawat tersiksa. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Orang tidak berakhlak itu nggak taat sama Allah. Yang lebih parah lagi, rusak akidahnya. Dia percaya kepada dukun, dia percaya kepada paranormal, percaya pada primbon. Ya, mulutnya ngomong enggak, tapi hatinya tek. Kadang dia pakai batu cincin 2, syirik itu. Saya sih yang pakai biasa aja, nggak punya pada syirik. Kena deh. Bisa jadi penyebab dari celaka tadi ucapan Assalamualaikum itu dari suami kepada keluarganya, dari istri kepada keluarganya. Pulang dari sini habis pengajian ini, pulang nih mau masuk rumah, Assalamualaikum, celaka orang rumah, hati-hati itu.
Assalamualaikum. Selamat kum kalian yang ada di rumah. Kumnya kaf di situ ya. Jadi tertuju, bukan qaf. Bermakna umum. Assalamualaikum. Selamat atas kum kamu, istriku, anakku, siapa aja yang ada di rumah itu. Waalaikumsalam. Dan kamu juga selamat. Itu waalaikumsalam. Saling mendoakan. Assalamualaikum. Belum habit ya, belum habit. Makanya nggak hebat. Jadi kan itu habit, kebiasaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak canggung ya. Waalaikumsalam gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal qaimin. Afhamana min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyul karim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah masjid, masjid atau mushola atau apa? Jemaah pengajian BNI, ya. BNI live 19 apa 19 an? Remaja Sweet 19. Dalam Islam nggak ada ya Sweet 17, Sweet 19 itu adalah legitimasi kalau sudah 17 tahun itu boleh maksiat gitu. Dalam Islam itu balik ya. Kalau sudah haid dia sudah balik. Wajib berjilbab, wajib sholat, wajib. Marah. Kalau laki-laki sudah mimpi indah, wajib. Marah. Jadi hitam putih sudah. Islam itu hitam putih, tidak ada tengah-tengah. Ya. Mati, hidup, laki, perempuan, tidak ada banci, tidak ada. Laki-laki mati doanya Allahumma firlahu. Perempuan Allahumma firlaha. Banci Allahumma firlahu. Tidak ada hitam putih, laki perempuan, mati hidup, sudah itu aja. Abu-abu itu golongan hitam. Gitu. Nah, maka orang-orang yang oleh Allah diridhoi, dia mendapat mardotillah, pasti dia sa'adah, dia bahagia. Kenapa? Karena selalu muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah dalam segala aspek, termasuk aspek usaha dan hasil. Saya punya judul ini rukun iman yang ke-6. Jadi intinya ini rukun iman yang ke-6. Qadha qadar itu loh. Iman kepada qadha dan qadar. Dikaitkan dengan keimanan kita dengan muraqabatullah. Baik. Bersama Haji Muhammad Khair Arifudin, hati rindu mukmin sejati. Amin. Di sana ada gambar corak kakek. Ini PowerPoint lama ya. PowerPoint lama yang dibuat oleh Felixio. Tahu Felixio? Seorang Buddhis masuk Islam, langsung mengaji, menuntut ilmu Islam, berdakwah. Luar biasa orang ini. Kalau dia membaca buku di masa mudanya dia sejak sekolah itu setahun bisa 100 buku. Kadang-kadang 2 hari 3 buku, 3 hari 1 buku tebal, kadang-kadang pintar luar biasa. Kemudian kami mengaji dengan kajian yang sama, sehingga ketika beliau bikin ini ya kita tinggal pakai aja. Kenapa? Pemikirannya sama. Gitu. Bapak juga sama gitu. Ya. Karena sama ya, insya Allah bisa memahami. Nah ini sekedar PowerPoint saja.
Ini katakanlah Pak Budi ya, dengan penghasilan 300.000 saat itu 10 tahun yang lalu. Walau alam, sekarang pengembala kambing atau pengembala ini berapa penghasilannya? Kira-kira lah ini, kira-kira saja. Ini ada gambar, saya potong di atasnya saja karena terlalu seksi ya. Ini menggambarkan pelacur. Berapa ya? 100 juta ya? 100. Pernah booking yang itu? Nah, di sini cuma 3 juta karena waktu itu ya kita hanya uang masih berapa, belum terjadi sesuatu ya. Sekarang itu 100 juta. Mengerikan juga ya. Gaya hidup luar biasa. Katakanlah dia inisialnya yang tapi siapa? TM ya. Aduh, masya Allah. Tadi saya lewat di depan MPR, fotonya dipajang demo. Ya. Bukan, turunkan nanti pelanggannya kan tahu pelanggan berbatik ini kan gajinya kecil. Ini dia seorang apa ya, saya punya teman motoris ya, senang berbengkel dan sebagainya, tapi bukan ini orangnya, ini ilustrasi saja. Ya sampai sekarang sih 30 tahunan lah masih senang apa namanya, otomotif. Dan teman-teman saya banyak seperti ini, para pembalap dan sebagainya. Ini mungkin bos kalian ya, para eksekutif atau nanti mungkin bapak nanti akan di sana. Amin. Apaan tuh? Minum? Saya tahu. Saya minta air putih. Oh itu air jernih. Beda lah. Susu beda lah. Masuk sini loh, kemana? Ya. Barangkali bapak sekalian ada pada posisi ini, Bapak Ibu sekalian, ya, atau pekerja pabrik atau pekerja pabrik yang lebih apalagi ya, pabrik rokok, pabrik obat dan sebagainya. Intinya adalah kerja. Ada pertanyaan, ya. Apakah semua itu sudah takdir kita? Ya gimana ya? Udah dari Allahnya begini, di televisi selalu diungkap. Ya mengalir aja deh. Seolah itu adalah kebenaran gitu loh. Itu pembenaran yang seolah-olah itu benar gitu loh. Tidak ada yang menyanggah. Tidak ada yang kemudian mengoreksi. Setiap yang mengoreksi tidak boleh tampil di televisi. Itu aja beda. Maka saya tidak di situ, tidak boleh, tidak mau. Dan saya juga nggak mau kalau nggak lurus. Gitu. Nah, atau ini sudah menjadi garis tangan, ramalan, atau ini semua adalah nasib kita. Ini perlu dijawab ini. Kalau kita tidak mampu menjawab ini, wah terombang-ambing hidup kita. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah manusia dipaksa atau ia bebas memilih menjadi yang tadi itu? Sehingga dia mengatakan, gimana? Kita kan perempuan, kita kan harus menafkahi anak. Aku kan janda, janda tidak ada kewajiban menafkahi suami, menafkahi anak, tidak ada kewajiban itu. Kenapa kamu jadi single parent yang kemudian menjadi harus berusaha? Kalau nggak ngerti ini, ya kacau hidupnya. Rasanya berjuang, padahal kan neraka jalannya. Oh. Baik. Bagaimana menjawabnya? Dalam diri manusia ada dua wilayah besar, laki-laki dan perempuan. Manusia ya, digambarkan wilayah hijau dan merah. Nah, wilayah hijau dalam kendali, manusia dikendalikan. Ya, maksudnya gini, dalam kendali itu bisa memilih namun bertanggung jawab. Pada sisi lain, manusia di luar kendali, dia dipaksa menerima dan tidak bertanggung jawab. Kita bahas ya, sisi yang merah dulu. Ini wilayah di luar kendali manusia, yakni segala peristiwa yang terjadi di area merah ini, area yang manusia dikuasai olehnya, oleh Allah, yaitu wilayah qadha.
Jadi takdir bermakna qada. Manusia tidak punya peran sama sekali. Karena manusia tidak memiliki peranan, maka seseorang hanya diwajibkan beriman saja kepada qada. Angin ada nggak? Angin bisa melihat, tapi yakin merasakannya. Begini. Jadi qada itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan dihisab di akhirat atas segala qada yang terjadi padanya. Misalnya kan orang berpandangan di zaman jahiliyah, wah nggak enak nih jadi perempuan, nggak enak punya anak perempuan, bunuh. Siapa yang pengen jadi anak perempuan? Lahir jadi perempuan, lahir laki-laki. Nah peristiwa itu tidak menjadikan kamu dihisab karena kamu laki-laki, karena kamu perempuan gitu. Ini qada dari Allah. Lahir cacat, lahir ganteng, lahir cantik, itu cuma ujian saja. Jadi karena gantengnya ahli surga, karena jelek ahli neraka, tidak seperti itu. Cacat karena apa? Tidak ada. Itu qada dari Allah. Ya, kita wajib beriman. Kemudian sisi lain, pada setiap benda yang Allah ciptakan, Allah menciptakan khasiat, ya, yaitu ciri khas. Manusia tidak memiliki peranan dalam menentukan khasiat-khasiat pada benda dan tidak mampu untuk menghilangkan khasiat-khasiat tersebut. Ini benda yang berupa gelas, di dalamnya air. Nah, ini beda-beda khasiatnya. Air mengikuti ruang, selalu memenuhi tempat yang rendah, mengikuti bentuk. Itu air. Kaca sifatnya bisa tembus pandang, bisa dibentuk menjadi dan sebagainya. Kemudian kulit, beda ya, kulit telapak dengan punggung. Kalau telapak tangan itu bisa meraba, halus, lembut, kenyal, geli. Tapi kalau punggung tidak. Itu ada kodarnya, ada khasiatnya. Kenapa darah tidak keluar, tapi keluar air, keringat? Itulah khasiat kulit. Bisa tumbuh rambut di sana. Ini khasiat. Di dalam tubuh manusia, yang di luar angin. Angin itu kalau nggak ada angin, nggak ada buah-buahan, karena tumbuh-tumbuhan tidak akan kawin. Angin, kita nggak bisa bernafas. Itu khasiatnya. Air menghilangkan haus. Walaupun cair, bensin tidak menghilangkan haus. Loh kok bisa dibakar, tapi air nggak bisa? Api, khasiatnya panas. Maaf, api memiliki khasiat, yaitu bakar. Panasnya api bisa membakar, tapi panasnya air nggak bisa membakar. Air panas disiramkan kepada api, apinya mati. Tapi bensin bisa terbakar. Ini masing-masing ada khasiat. Itu yang di luar. Sekarang yang di tubuh manusia, mata, khasiatnya melihat. Telinga mendengar. Jadi ketika ada ledakan, blum, itu yang ditutup kuping, bukan. Gelap banget. Ya udah. Di mulut ada khasiat. Ketika kita pegang sambal, biasa aja, masukin ke mulut pedas. Ada khasiat di situ. Pengecap, perasa pedas. Pengecap, asin, pahit, manis, asam, kecut. Maka ekspresi orang beda ya. Manis, nggak mungkin manis tuh. Manis, beda. Pahit gitu. Bangset. Kalau kecut. Nah itu kenapa? Karena ada khasiat. Gitu. Jadi pada tubuh manusia ada otak. Dalam otak itu adalah bagian dari manusia berpikir. Maka diberilah manusia akal. Nah khasiat akal berpikir. Berpikirnya akal memilih, memilah gitu. Itu kodok semua dari Allah. Ya, nah itu saya kenakan sedikit saja. Khasiat benda disebut qadar. Qadarnya benda. Nah, kalau agak jelimet ikuti aja ya. Mudah kok. Kemudian ada kata lain, mukjizat. Ini hanya terjadi pada Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, khasiat panasnya diambil oleh Allah, tapi apinya seperti itu, khasiat bakarnya diambil.
Kayunya terbakar, tapi Nabi Ibrahimnya tidak. Orang menyaksikan terbakar, tapi kulitnya nggak melepuh, kayunya pun tidak terbakar. Nah, itu mukjizat. Hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Kita tidak pernah akan dapat mukjizat. Maka tidak ada kata-kata untuk kita. Mudah-mudahan dapat mukjizat. Enggak, hanya nabi dan rasul. Wah, dapat mukjizat tuh, sembuh kankernya. Enggak. Itu rahmat, karomah dan sebagainya. Ilham gitu ya. Jadi ini hanya terjadi kepada nabi. Nah, yang kita bahas ini, ya, kalau ini hidup, mati, jodoh, rizki itu di luar kendali. Maka jangan ngejar-ngejar rizki deh. Udah pasti dikasih Allah sebagaimana mati bakal datang, gitu. Tapi kita kan pengen kaya Pak Ustadz. Sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat. Kamu akan dikasih kekayaan dunia dan seisinya untukmu. Kalau bekerja itu ibadah. Bekerja itulah yang mengantarmu ke surga, bukan gaji. Mengaji yang antar kamu ke surga, bukan pinter. Berdakwah yang antar kamu ke surga, bukan hasil. Kalau paham qadar begitu hidup, enak hidup ini. Ngejar-ngejar rezeki sampai buka-buka kerudung, buka-buka jilbab, rugi banget ya. Bodoh sekali kan. Sedangkan rezekinya udah Allah kasih, dunia dan seisinya. Bagi siapa? Orang yang sholat sunat fajar 2 rakaat. Situ kekayaannya. Jadi kita beli surga dengan itu. Baik. Nah, wilayah inilah ya yang bapak-bapak sekalian risau. Di sini meliputi segala perbuatan dan pilihan yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena manusia memiliki peranan dalam menentukan pilihannya, manusia akan dinilai dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah berkaitan dengan perbuatan dan pilihan-pilihannya itu. Manusia bebas memiliki cita-cita, harapan dan keinginan untuk memiliki apa saja, mau jadi apa saja, mau jadi seperti siapa, bebas. Mau telanjang, mau nikah dulu, mau hamil dulu, terserah, itu pilihanmu. Tapi ada risikonya setiap pilihan itu. Yang tidak bisa milih, mati, hidup, jodoh, rezeki, nggak bisa milih. Tapi mau nikah atau zina dulu, itu pilihan. Mau bekerja, nyogok dulu atau dan sebagainya, itu pilihan. Gitu. Itu dalam wilayah ini, maka Allah istilahnya apa? Ada risikonya. Yang harus diingat apa? Manusia bercita-cita, ada 2 aspek yang harus diperhatikan, yakni aspek usaha dan hasil. Ini ada bagan ya. Orang berusaha, ada hasilnya nggak? Di sini kita lihat. Oh, ada. Orang berusaha ada hasilnya. Berusaha, belajar, hasilnya bisa kerja di sini. Ini pintar ya. Orang tidak berusaha, ada hasilnya tidak? Ada. Dapat warisan. Itulah rezeki al-ata, dipaksa Allah. Tuh. Orang tidak berusaha, ada hasilnya? Tidak ada, sunatullah. Orang sudah berusaha, ada hasilnya enggak? Loh, tidak ada hasilnya. Banyak orang berusaha korupsi, berusaha apa, kena KPK, habis kekayaannya. Berusaha sampai ke Timur Tengah, bekerja pulang, tinggal nama. Ke Hong Kong, disetrika malah. Usaha dia. Maka tidak ada hubungannya antara usaha dan hasil. Jadi, di manakah wilayah usaha dan hasil itu? Di sini. Manusia berusaha, Allah lah yang menentukan hasil. Maka suka banyak klise orang ngomong, ya yang penting ikhtiar. Ikhtiar yang penting. Hasilnya kan terserah Allah. Tapi dia justru ikhtiarnya itu diusahakan untuk supaya berhasil. Kalau nggak berhasil, dia kecewa, stres. Di mana imannya ini? Tidak muraqabat Allah ini. Jadi intinya apa? Untuk apa
kita berusaha? Ada dua alasan sebetulnya. Yaitu pertama, karena perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak hadis menjelaskan mencari rezeki yang halal adalah wajib, maka tidak mencari rezeki dosa. Itu malas, tiduran malas, gak bekerja, dosa ini. Sangat mulia orang ini, bangun subuh, bekerja, menjadi pencari sampah misalnya, membersihkan rumput tetangga, ngecat rumah tetangga, mencucikan pakaian tetangga misalnya, ya serendah-rendahnya pekerjaan. Oh, mulia orang ini. Tangannya kasar mencari kayu bakar, mulia dia. Atau menjadi OB, wah luar biasa membersihkan tempat, mulia dia. Kenapa mulia? Bekerja. Karena bekerja adalah wajib bagi laki-laki mencari nafkah, bagi wanita ibadah, mubah. Wanita tidak mencari nafkah nggak berdosa, tapi wanita mencari nafkah meninggalkan rumah suaminya dan mengabaikan anak-anaknya, di situ dosanya. Bagi wanita bekerja nggak ada pahalanya, gajinya untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban menafkahi suami, tapi dia wajib ummun warabatul bait, jadi ibu dan pengatur rumah suaminya. Itulah wanita sangat mulia di muka bumi. Maka wanita itu mungkin gak pernah ke masjid ya, dia sholatnya di rumah aja. Wah, itu wanita sangat mulia, karena lebih utama dia sholat di rumahnya. Ke masjid boleh, boleh ke masjid, tapi di rumahnya dia sholat tersembunyi, mendidik anaknya, sampai anaknya kalau ke masjid nggak liar. Kenapa? Dididik di rumahnya. Itulah ummun warabatul bait. Tapi kalian memilih bekerja di kantor, meninggalkan kewajiban. Itu pilihanmu, gitu. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Karena hidup itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah, bekerja itu ibadah gitu loh. Maka bekerjanya itu mengantar ke surga, bukan hasilnya. Ingat itu. Kalau hasilnya, kekayaannya, nggak bisa membeli Freeport. Orang yang menguasai Freeport, cuma Freeport. Tapi bagi orang yang sholat sunah fajar 2 rakaat, dunia dan seisinya kamu dapatkan. Lah, seumur hidup kamu 1000 kali, ya 1000 dunia kamu dapatkan. Nanti kita bahas sedikit. Barang siapa pada malam hari terasa kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu dia diampuni oleh Allah. Enak sekali ya jadi suami, bekerja keras kemudian di malam hari dia mendengkur kecapean. Oh ya Allah, capeknya karena mencari nafkah, berguguran dosa-dosa. Kenapa? Dia menafkahi istri dan anaknya. Tentu di sini ada muraqabatul, muraqabat, ya Allah. Selalu merasa diawasi sehingga dia nggak berani nyogok dan sebagainya. Itu dia. Penghasilannya sedikit, istrinya ridho, suaminya ridho. Siapa? Orang takwa. Orang takwa itu waridho bil qalil, ridho dengan penghasilan yang sedikit. Karena ke surga bukan dengan penghasilan banyak, tapi dengan ridwanullah, dengan ridho Allah. Sebaik-baik mata pencaharian ialah dari keterampilan tangan seorang guru apabila dia jujur. Apalagi bapak-bapak ini bukan guru di atas itu ya, punya pengetahuan, punya ilmu yang lebih dari itu, sehingga tidak kasar tangannya. Nah, sedangkan pengangguran menyebabkan hati keras, keji. Apa itu keji? Berpikir apa? Jual diri, jadi merampok, jadi mucikari. Keji itu. Ya. Nah, yang kedua, berharap Allah mengubah nasib kita. Itu gak mungkin berubah nasib tanpa usaha. Kalau usaha itu gagal, alhamdulillah, karena yang menggagalkan Allah. Tapi kamu berusaha, gagal. Gagalnya bukan mengantar ke surga, tapi takwamu itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gagal dari Allah, berusaha lagi. Itu dia.
Makanya di sini dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ya ayat 11 sangat terkenal ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Kaum itu kaum muslimin ini. Kaum muslimin ini kan jumlahnya banyak ya. 1,5 miliar. Negaranya satu, Daulah Khilafah. Tahun 1924 dipecah negaranya itu oleh Perancis, Inggris, Portugis, termasuk Belanda, dibantu Rusia dan Cina melalui PBB. Negeri itu dipecah jadi 50 negara. Nah, setiap negaranya tidak boleh lagi berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu berhukum kepada suara terbanyak adalah kebenaran, gitu. Kebebasan, bebaskan para gadis kita dari jilbab, membelenggu itu. Bebaskan anak-anak kita. Mau pacaran dulu, mau hamil duluan, itu hak asasi. Nah itu. Wanita dipaksa bekerja, kenapa? Mudah mengintimidasinya. 10.000 wanita bekerja, berarti 10.000 hak laki-laki hilang. Nah, nasib bangsa ini tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubah. Hatta sehingga anfus, dirimu berubah. Apa? Bapak ini ngaji sehari berapa kali? Sebulan berapa kali? Kalau kerja kan tiap hari, ngajinya tiap hari enggak? Nah, Masya Allah, tidak mengaji itu dosa besar. Gitu. Apalanya nggak nambah-nambah, dosa ini. Orang-orang celaka itu. Tiap sholat, qul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad, Allahu somad, sampai apa gitu. Qul yang lain gak dibaca. Gak ada peningkatan sedikit, dosa itu. Dan itu akan menyebabkan musibah, bencana. Nah, ini bencana banyak banget. Karena kita seperti kambing, cari makan aja terus. Allah memberi rezeki kepada hambanya sesuai dengan kegiatan dan kemauan keras serta ambisi. Kalau kita berambisi, dikasih oleh Allah. Korupsi dikasih, makanya koruptor, pezina dikasih duit sama Allah. Jadi pelacur 100 juta dapat juga dia, dari Allah juga itu. Tapi Allah ridho apa enggak masalahnya itu. Nah, ambisi kita kemana? Maka ambisi kita adalah sesuai dengan yang ini. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ih, banyak orang yang aduh gajinya kecil, tukang sapu jalan, istrinya 2, anaknya 3, sarjana semua. Dari mana penghasilannya? Ridwan Nur, Allah ridho kepada pengusaha. Apa? Kepada orang ini, penyapu jalan, istrinya 2, anaknya 3 jadi insinyur, dokter kan, arsitek. Karena Allah ridho kepada suami istri. Dan kita bersangka baik kepada Allah. Ya Allah, kalau aku ninggalin dunia artis, nanti aku makan apa ya? Astagfirullah, istighfar. Kamu manusia hari mukti, semut aja dikasih makan. Saya dengerin gitu. Kemudian dibacakan ayat kepada saya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apaan tuh? Ayat. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ternyata selama jadi artis 15 tahun gelisah, nggak ada enaknya, duit miliaran, gelisah, nggak pernah bahagia, nggak pernah. Sejak ada kamu 2 bulan kemudian lesak gitu, sampai tahun 95 dari tahun 87 belum lahir loh. Emak lo masih nonton gue, hari ngerti masih gitu. 83, 87 sampai hanya satu. Udah lagi. SMP kalau nggak salah SMP. Anak tanggung. Waktu itu. Apa? Gue itu duit, waduh, susah nolak. Mobil terbaru selalu ganti beli mobil terbaru. Temanku beli lagi lebih bagus, sakit rasanya.
Di mana nikmatnya? Ternyata saya bermasalah dengan 3 hal: harta, tahta, dan cinta. Rumah tangga gak pernah bahagia. Tahta ketenaran, enggak membawa kesenangan, tidak bahagia. Harta sama. Nah, 3 ini minta kepada Allah, dikasih jalan keluar, makhraj, diberi jalan keluar. Apa? Bangkrut, hancur, ternistakan, terhina. Ternyata hinaan, cacian itu menggugurkan dosa-dosa. Harta yang diperoleh dengan cara haram habis, diambil Allah lagi. Ayat selanjutnya, min haitsu la yahtasib. Aku ganti dari sisi yang sungguh kalian tidak pernah duga. Sampai sekarang nggak pernah berantem sama istri, ikut kemana-mana. Anak 2 gadisku itu, yang satu laki-laki di Kairo, baru 12 tahun. Dia ingin membalas budi bapaknya. Kayaknya Abi susah deh menghapus dosa masa rocker. Rocker kan setan. Ternyata anak ini bercita-cita menjadi anak soleh yang ingin menghapus dosa bapaknya. Subhanallah, min haitsu la yahtasib. Oh itu, aku pikir aku mau jadi pengusaha muslim yang sukses. Saya pikir begitu tadi. Atau menyanyi lagu-lagu Islami yang sukses. Ternyata itu kan cuma mubah aja, gak ada pahalanya. Misalnya saya nyanyi di sini, Tombo Hati misalnya. Pada nangis nih, pada bertobat. Kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Penyebabnya Hari Mukti menyanyikan lagu itu. Hari Mukti gak dapat pahala dia. Karena amalnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mubah, nyanyi itu mubah, boleh. Gak ada pahalanya, nggak nyanyi nggak berpahala, nyanyi nggak berpahala. Yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan tidak mendapat pahala. Kalau sunnah, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan rugi. Baca Quran, tahajud, bersedekah, rugi kalau nggak melakukan itu. Wajib, wah dosa ini nggak dikerjakan. Meninggalkan yang makruh, beruntung dia. Mengerjakannya boleh, tapi tercela, tapi halal. Haram dikerjakan, dosa ini. Apa tokannya ini? Inilah shiratal mustaqim. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itulah yang sekarang menjadi patokan saya. Maka saya nggak pernah pakai perasaan lagi. Mau ngomong, mau berdakwah, nggak pernah pakai perasaan. Karena Islam agama akliyah, di mana akal itulah yang memimpin kamu. Nah, akal inilah yang harus sesuai dengan syariat, gitu. Bukan akal-akalan. Maka Islam itu sangat sesuai dengan akal manusia. Yang tidak berakal tidak akan dosa. Kenapa? Kan nggak berakal dia. Gitu. Yang berakal berdosa, melanggar syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kambing, dia sholat nggak? Enggak dosa dia. Ini bukan kambing, nggak sholat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih sesat dari kambing. Kambing berjilbab nggak? Jadi yang nggak berjilbab itu bukan kata Hari Mukti, dalil. Jangan main-main dengan ini. Baik. Ada itu dunia, yang dunia yang ini mau membandingkan aja Rizky. Sebelum pertanyaan barangkali ya. Oh pas jam 7 nih. Baik, lanjut. Asik ya. Itu keahlian sebagai dunia artis saya pakai untuk persuasif, untuk komunikasi massa. Dari dunia artis saya dapat itu. Jadi pede gitu, kepedean lah, malah kepedean. Tahu nggak pede? Pendek dempluk. Ayo Mas Bro. Gitu ya. Jadi ketika saya berpikir lagi, Allah gitu, kalau aku nggak nyanyi makan apa gitu. Oh ternyata, wah berlebihan, luar biasa berlebihan gitu. Apalagi setelah saya mempelajari orang yang sholat sunat fajar 2 rakaat, dunia dan seisinya, terus orang lain dapat bagian apa gitu. Kita bahas. Freeport boleh. Sidangkan boleh. Dunia aja dulu. Kalau Freeport itu kan, saya ada filmnya. Udah lihat ya? Sudah lihat filmnya? Oh belum. Ya udah itu lihat itu. Kan pilihan. Kasih Freeport aja. BGS dulu sih.
Oke. Itu oke. Siapa yang bisa bahasa Inggris dengan baik bisa terjemahkan. Mana? Indonesian Archipelago. Kepulauan Indonesia. Jadi kalau saya mau ceritakan begini, Freeport ini tambang emas yang ditemukan Belanda tahun berapa itu. Kemudian ketika Belanda lari dari negeri ini karena tidak sesuai lagi penjajahan modern militer, secara politik Amerika lebih kuat, maka Amerika menguasai negeri. Inggris kalah, jadi Amerika menguasai. Nah, dengan menguasainya maka Amerika menambang apa saja di negeri ini. Ya, sejak zaman Bung Karno Amerika menambang ini. Jadi dia datang ke sini. Nah, film ini adalah proposal untuk meminjam uang kepada jadi nih aku pinjam duit mau nambang ini gitu. Nah, ini proposalnya. Kira-kira seperti itu. Di mana ini? Di Indonesia. Milik siapa? Milik kalian. Mari saksikan. Saya sudah ke sini. Saya sudah menyaksikan ini. Dan saya kedua tambang emas besar ya, Newmont dan Freeport. Karena saya ini dianggapnya tamu very important person dan kiai, jadi dianggapnya bodoh gitu. Padahal aku diam-diam mengerti. Oh, kekayaan luar biasa. Jadi ini penambangan lewat atas. Itu dibom terus ini ya, di blasting. Nah, gitu. Nah, ini adalah badannya. Inilah tambang yang dikejar itu. 2012 dari tahun 95 ini ya, zaman Bung Karno di atas ini sampai 2016 itu kira-kira 10% saja yang terangkat. Jadi Freeport ini ngotot banget karena kekayaan alamnya lihat, bukan kekayaan alam, kekayaan tambangnya. Nah, ini merah ya kalau gambarnya bagus. Ini masa depan. Ini adalah jalan untuk menguasai, mengeruk seluruh ini. Ini tambang emas, ini kucing liar namanya. Ini. Itu blok lain kan itu banyak. Nah, ini kucing liar. Nah, ini yang sedang digarap. Ke depan ada terowongan-terowongan ini. Terowongan yang sekarang sudah ada 400 km panjangnya. Nah, ini big gaser ya. Itu belum digarap. 750.000 luar biasa ya, dikeruk dari bawah sampai habis. Luar biasa ya. Kalau ada emas 1 km persegi itu gimana ya, beratnya kayak apa itu? Emas 1 km persegi gitu. Ini pernah longsor ini. Nah, inilah terminal penggalian bawah tanah. Bisa dengan kecepatan seperti itu ya. Saya bangga banget ya tadinya Indonesia punya tambang. Setelah saya ngaji, ternyata jahat banget mereka menguasai tambang kita. Keren banget ya, dibuat lubang-lubang, kemudian dimasukin mesiu, kemudian diledakkan, masukin mesiunya, kemudian diledakkan, dikeruk.
itu kemudian dihancurkan, dipisahkan jadi konsentrat. Setiap 1 ton konsentrat 30%-nya emas. Sehari 150.000 ton. Berarti 50.000 ton emas. Makanya mereka nggak mau bikin smelter di negeri ini. Kalau bikin smelter kan diolah di sini, ketahuan berapa isinya. Dan mereka lah yang mendanai pemilu, pilkada, pilpres. Yang menang pilpres ya harus taat sama mereka gitu. Nah, kalau kita tidak mau merubah, ya nasib kita seperti itu terus. Itu loh maksud ayat tadi. Ini bukan ilustrasi lagi, ini proposal. Jadi kalau datang ke BNI, uang BNI nggak cukup untuk itu. Maka ditambah dengan BPJS. BPJS kan nggak usah cari asuransi, paksa aja sama negara gitu kan. Yang nggak mau tunggu sakit, kalau sakit bayar mahal kan, makanya BPJS gitu. Ya, kalau kita nggak mau merubah nasib ya. Ini bukan ilustrasi, begini yang sudah digali oleh mereka, baru 10%. 400 km. Sepotong aja. Nah, gimana? Dalam Islam, pertambangan, ya, manusia, kaum muslimin, ya, penduduk negeri itu berserikat dengan air, padang savana dan api. Padang savana dan api di situ tambang minyak, tambang gas, tambang batu bara. Tapi pertambangan lainnya adalah bentuk emas, perak dan sebagainya. Itu milik kita. Jadi negara yang mengelola langsung dikasihin ke kita. Bentuknya apa? Kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan sarana pasum seperti jalan raya, listrik yang vital ya, air. Itu kalau kita bayar listrik ya semurah-murahnya. Pokoknya warga negara pasti mampu. Kenapa? Dia nggak pusing dengan rumah sakit. Karena rumah sakit kelasnya sama. VVIP, semua VVIP. Tidak ada kelas-kelas lain. Dari mana biayanya? Ayo tadi. Dari Freeport aja kita cuma 1%. Katanya 9%. Pajak lagi. Kalau kita bicara, kaum muslimin bicara zakat, itu mikro itu. Terkumpullah zakat kaum muslimin di Indonesia. Oh, nggak ada yang sengsara. Itu debunya kekayaan cuma 2,5%. Tambang batu bara, tambang gas alam, minyak dan sebagainya. Wah, Indonesia ini menjadi negara agraris terkaya. Nggak usah tambangnya, menjadi negara petani sih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang ini tidak muqarabatullah, tidak merasa diawasi Allah sebagai pengelola negeri, tidak takut sama Allah. CCTV cuma di bawah aja, seperti kamera doang gitu loh. Tapi kalau orang beriman itu baru lihat kamera aja dulu, padahal kabelnya nggak nyambung. Ya keluar dari ruangan itu, bukan itu yang aku takuti. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amalku. Itu. Dan Allah mengawasi. Allah kan cuma ngawasin. Iya, Allah cuma ngawasin. Allah tidak, kamu ke neraka enggak, kamu ke surga enggak. Wahadaina hunajdain. Aku beri 2 jalan. Ini ke neraka, ini ke surga. Semua itu jalan yang aku buat. Nah, kamu ke surga atau ke neraka, kamu milih sendiri itu. Jadi Abu Jahal tuh nggak ditentukan ke neraka, enggak. Dia milih sendiri. Buktinya apa? Sudah dinasihatin oleh Nabi Muhammad. Dia nolak. Abu Lahab begitu, Umar bin Khattab dinasehati, nerima. Abu Bakar dinasehati, nerima. Abu Jahal nolak. Padahal nasihatnya sama. Nah, dalam kehidupan ini cuma 2, menerima atau menolak, itu saja. Itulah pilihanmu. Maka kalau kamu tidak mau merubah, Allah nggak akan merubah. Jadi sekarang ini Allah hanya menyaksikan kita nih, mau ke neraka, mau ke surga. Allah hanya menyaksikan. Nah, malaikat yang menentukan catatannya, dan itu nggak bisa dibohongin. Oh, ini ke neraka nih, catatanku ini, kata malaikat Atid. Kata malaikat Atid, ini catatanku. Sudah, laksanakan. Nah, 3 malaikat Zabaniyah
Dan malaikat Ridwan, itu golonganku masuk surga, ini golonganku masuk neraka, tinggal begitu aja. Nah, di dunia inilah kita memilih. Itu maksudnya. Bebas lagi? Iya bebas. Mau berjilbab mau enggak urusan gue. Iya, tapi resiko gitu. Mau hamil duluan, mau nikah dulu itu urusan lo, pilihan lo. Gitu. Mau ngaji mau nggak ngaji itu pilihan lo. Dan setiap pilihan ada resikonya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan katanya. Kalau nggak salat isya bubar. Alhamdulillah ada yang ingin bertanya dari Iwan atau Ahmad, silakan tunjuk tangan. Ya. Eti silakan sebutkan nama. Eti sebutkan nama. Waalaikumsalam. Ya. Gitu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya menilai orang yang ikhlas. Yang ahsan. Ahsan amalnya. Ahsanu amala. Ahsan amalnya. Apa itu ahsan? Sempurna. Bagaimana? Ahlasu amala wa aswabuhu. Ikhlas dan benar. Nah, gitu. Ikhlas nggak benar tertolak. Benar tidak ikhlas tertolak. Misalnya ikhlas dengan penuh keikhlasan, selingkuh misalnya. Meskipun ikhlas, dua-duanya tertolak amalnya gitu. Benar, benar ini. Haji benar, sholatnya benar, tapi nggak ikhlas. Ingin dipuji lah, ingin apa, tertolak juga. Tapi mengerjakan, tertolak. Maka Allah menilai perbuatan yang ahsan, bukan banyak. Bukan banyak. Contoh seorang pelacur di zaman Bani Israel, kok dia bisa masuk surga cuma ngasih minum anjing? Ih, nggak adil ya gitu. Cuma ngasih minum anjing dia ke surga. Tapi begini, kita nggak tahu ajal kan. Nah, pelacur ini bertobat. Dia bertobat kepada Allah. Sehingga dengan tobatnya itu dia nol. Dia kehausan. Ya, di zaman Bani Israel kan, nggak ada kafe, nggak ada apa. Dia tobat seperti apa diampuni Allah, Allah yang tahu. Buktinya ada hadis yang menjelaskan dia masuk surga. Kemudian dia minum, mengambil air ke dalam sumur. Enggak dalam-dalam amat, cuma dia harus turun gitu loh. Kemudian dia minum, airnya bersih. Dia naik, ada anjing. Gitu, anjing kan bisa. Makanya jangan seperti anjing, udah dikasih. Gitu terus. Kalau anjing tuh gitu. Ya. Kemudian dia turun lagi dengan hati yang ikhlas itu loh. Anjing gitu. Kesian amat gitu. Aku aja haus. Pasti dia seperti aku. Ya kan luar biasa nih. Dia perhatian pada anjing tadi. Dia ambil dengan sepatu atau waktu itu terompak ya. Dikasihin sehingga anjingnya melahap itu. Setelah itu dia mati. Nah, ketika dia ngasih minum anjing, dia berpahala 1. Mati dengan pahala 1 itulah dia ke surga. Kalau nggak mati, masih panjang berarti. Itu. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan taat kepada Allah gitu. Lagi nggak berjilbab mati. Kerja. Yang nanya perempuan, hukumnya dulu dijelaskan. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Kamu bekerja sebagai wanita gitu. Kerja apa nih? Cuci piring, ngepel rumah, sehingga mengeluh. Nah, atau kerja di luar itu. Oh, pekerjaannya apa? Pekerjaan laki-laki, mencari nafkah. Bagi wanita, bekerja mencari nafkah, ibadah. Boleh. Nggak ada pahalanya, tidak bekerja tidak berdosa, bekerja pun tidak ada pahalanya. Hilang waktunya. Kalau kerjanya 8 jam, berarti 8 jam waktunya terbuang. Gitu. Itu dulu yang harus diketahui. Dia sangat mulia ya, sangat mulia sebagai ummun, sebagai ibu. Sangat mulia dia. Maka kalau dia hamil,
1 tingkat di atas suami. Melahirkan 2 tingkat di atas suami. Menyusui anak, mengurus anak 3 tingkat di atas suami. Luar biasa wanita itu. Maka seorang laki-laki, seorang suami itu, waduh kurang ajar kalau sampai berani kekerasan kepada istrinya. Saya tuh sangat sayang kepada istri. Sampai bersumpah sama mertua, kalau belum mati nggak akan aku kuburkan dia. Camkan itu. Apa lagi? Camkan itu. Temen lo nih. Nah, kemudian bagaimana mengambil hukum wanita bekerja? Nah, dari para mujtahid muncullah istilahnya kaidah syara. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan. Laki-laki dan perempuan taqayyud bi ahkam syar'i, terikat syariat. Apa ini? Shiratal mustaqim. 5 ahkam khamsah. Hukum 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sumbernya Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas. Bukan akal manusia, bukan filsafat. Sumbernya ini Quran, hadis, ijma' sahabat, dan qiyas. Muncullah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Inilah safinah, perahu Nabi Nuh itu. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahu. Maka orang yang naik perahu selamat. Nah, perahu yang dibawa Rasulullah ini. Bagaimana hukum wanita bekerja? Ternyata mubah, boleh. Jadi tidak ada larangan. Nah, itu bagi wanita. Tapi dia punya kewajiban di luar rumah berjilbab, punya kewajiban mengurus anak, punya kewajiban meladeni suaminya, mengurus rumah suaminya. Itu kewajiban itu, dosa meninggalkan itu. Dia bekerja atas izin suaminya, maka suaminya bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan. Kalau si wanita itu melakukan maksiat, misalnya diantar temennya naik mobil, tidak boleh. Atau berbicara dengan teman lelaki di luar pekerjaan. Ini mana? Mas, teman tangan. Di situ makan di mana? Pagi ini kamu lesu banget, laki lo kenapa sih? Itu. Udah boleh, curhat-curhat tidak boleh. Itu harus dijaga betul. Menjaga itu pun cuma mubah, tidak ada pahalanya gitu. Itu dulu yang harus dipahami bagi wanita. Kemudian dia mengeluh dengan pekerjaannya. Itu siksaan. Laknat dari Allah. Udah nggak ada pahalanya, tersiksa lagi dengan pekerjaan itu. Kalau laki-laki, mengeluhnya beda. Boleh mengeluh. Oh, pekerjaan numpuk nih, banyak dan sebagainya. Boleh dia mengeluh. Nggak berdosa. Gitu. Cuma, bekerja itulah yang membuat laki-laki itu mulia. Bagi wanita, boleh. Boleh itu mubah. Kalau laki-laki wajib. Maka mulia laki-laki yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan haram. Kalau wanita nggak bekerja, nggak dosa. Bahkan lebih mulia dia berada di rumahnya. Sebagai ummun, ibu. Kalau saya panjangin lagi, betapa beruntungnya wanita yang jadi ummun. Tadinya gadis kan? Kalau gadis mati, kalau dia bertakwa ke surga. Tapi surganya rendah. Kalau surga 100 tingkat, mungkin tingkat 1, 2 gitu. Tapi surga. Tapi kalau ummun, ibu, luar biasa. Ibu itu kapan? Sejak dia nikah. Diserahin sama bapaknya. Aku serahkan surga neraka anak gadisku kepadamu dengan mas kawin dibayar tunai. Sejak itu, kalau diterima, ya, ijab kabul nih, diterima, kabul. Telah terima surga neraka anak gadismu kepadaku dengan mas kawin dibayar tunai. Sejak itu surga nerakamu di tangan suamimu itu, bukan di telapak kaki ibumu. Naiklah derajatmu menjadi ibu. Maaf, apa fungsi ibu? 1, 2, 3, dapur, kasur, sumur. Senangkan suamimu di tempat itu. Gitu. Jadi, seolah-olah dia itu bonekanya suami, mainan suaminya, dicolek-colek, diapain sama suaminya. Ini mati, itu. Surga bagimu. Ya. Keuntungan itu. Maka ketika suami mendatangimu, kamu dapat pahala wajib, suami dapat pahala sedekah. Ketika suami datang capek kelelahan, Mas,
Banting dong. Kata suaminya, tidur. Suaminya rugi, tidak bersedekah pada istrinya. Rugi doang. Suaminya datang, "Mam, urus rumah." Oh, udah ada alasan itu. Maka merasa seperti diperkosa suami, kan seperti itu. Tapi ada pahala wajib di sana. Menolaknya dosa besar. Itu bedanya. Keuntungannya apa? Hamil. Waduh. Kekayaan suami yang diberikan kepadamu tidak ada apa-apanya. Perhatian tidak ada apa-apanya. Begitu seorang istri hamil, maka dari hamil sampai melahirkan, dia hanya dapat pahala luar biasa. Tidak akan didapat oleh seorang gadis. Tidak didapat oleh seorang janda. Didapat oleh seorang yang hamil oleh suaminya. Nah, naik lagi derajatnya satu tingkat. Jadi harta suami, derajat suami, gak ada apa-apanya itu. Kenapa semulia itu wanita? Itulah hebatnya wanita yang dihamili suaminya. Maka beruntunglah wanita yang dihamili suaminya. Kata Rasulullah, aku melihat surga, itu sedikit sekali orang kaya di sana. Banyak orang-orang miskin. Seperti ini. Ini aku, ini mereka. Aku melihat neraka, banyak wanita. Gadis, ibu-ibu, janda, nenek, banyak sekali di sana. Salah satu penyebabnya tidak bersyukur punya suami. Gitu. Jadi saya berpandangan, beruntung juga ya, seorang istri yang suaminya bajingan, dia pasti ahli surga. Kalau dia bersyukur, untung aku pernah melahirkan anak suamiku yang jahat itu. Karena ketika dia melahirkan, kalau mati langsung ke surga. Karena nggak mati, dosanya digugurkan. Beruntung kan punya suami. Nggak mati nih, dinaikkan lagi derajatnya oleh Allah. Apa? Adona, mengurus anak. Nah, mengurus anak ini luar biasa. Maka 3 tingkat. Umuka, abauka. Ibumu, baru bapakmu. Kenapa? Hamil, melahirkan, menyusui. Ini tidak ringan, ini luar biasa. Maka beruntunglah seorang istri yang berpikir mawaddah. Memang sih suamiku kayak gitu, alhamdulillah. Aku pernah melahirkan anaknya 3 kali menghapus dosa. Alah, kejahatannya kan urusan dia dengan Allah. KDRT urusan dia dengan Allah. Tapi aku bersyukur punya suami sehingga aku mengurusi anak-anaknya. Ini yang salah kaprah membalas suami dengan hak asasi. Ketika suami dibalas enggak ridho, terjadi perceraian dan sebagainya, kemudian mati dia, maka Allah tidak akan pernah menerima tobat seorang istri yang tidak diridhoi suaminya. Hati-hati itu. Enggak lebih hebat laki-laki dari wanita, enggak lebih hebat suami dari istrinya, enggak. Justru istrinya sangat mulia. Beruntung dia punya laki-laki soleh. Kalau enggak juga masih beruntung. Apalagi punya soleh, dunia dapat, akhirat dapat. Ini kan nanyanya kerja nih, ya. Tapi imbasnya itu tadi. Nah, kamu kerja, suamimu mengizinkan, ya sudah, kamu cuma buang-buang waktu aja 8 jam. Gajimu kamu bantu suami, baru amal soleh. Nggak ada kewajiban. Mengeluhmu, siksaan dari Allah. Bukan bagianmu kamu di situ. Ngeluh, iya bukan bagianmu. Kalau keluhan laki-laki beda. Ya Allah, nggak kuat ini. Surga gitu. Kalau perempuan rasain aja. Gitu. Kalau mengerti ilmunya begitu. Nah, di barat hak asasi gitu, karena nggak ada agama yang mengatur. Apalagi cantik, wah hati-hati sampai dinikmati teman kantor, wah ngeri itu. Hati-hati sampai dinikmati oleh teman sekantor. Gitu. Jadi pertanyaannya sederhana tapi efeknya. Yang kedua, warobatul bait, kamu lebih mulia mengatur rumah suamimu ketimbang mencari nafkah. Warobatul bait, dan mengatur bait rumah suamimu. Sederhana sih, tapi suami betah gitu. Pengen cepat pulang ke istrinya. Apa itu? Mawaddah. Suami sakinah. Loh, sakinah itu apa? Tentrem. Dengan istriku di rumah, aku nggak khawatir.
pulang-pulang anak-anak murojaah. Oh sudah apa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Lah bapaknya justru itu. Mudah ya memahami. Tapi bukan haram bekerja, bukan ya. Hati-hati, jangan salah pilih. Karena setiap pilihan ada risiko. Barangkali yang lain atau disambung presentasi. Ada lagi yang dari awalnya, satu lagi sebelum kita sholat isya berjamaah, satu lagi mungkin. Pak Bobi, ada yang mau nanya Pak tentang kehidupan? Ada apa? Ada. Sekarang ini kan banyak wanita bekerja. Kemudian penghasilannya itu melebihi dari penghasilan suaminya. Sampai akhirnya ya ujungnya semua pengeluaran akhirnya sang istri lah yang menghidupi. Jadi itu dalam situasi kondisi dunia seperti ini, hukum nggak berubah itu. Hukum tidak kemudian wanita jadi wajib menafkahi suami, nggak berubah itu. Ya, yang harus hati-hati, istri jangan sampai melunjak suaminya, jangan sampai suaminya nggak ridho. Mentang-mentang gajimu segini gitu, aku jadi bergantung ke kamu, suaminya nggak ridho, nggak ngomong, wah ini bahaya ini. Hati-hati itu, maka selalu kita harus maaf ya sayangnya, maaf kita. Mohon ridhonya gitu, karena surga kita di tangan suamimu itu. Yang berbahaya itu lingkungan membuat wanita-wanita ini menjadi perkasa, padahal itu laknat dari Allah itu sebetulnya, siksaan itu. Tidak apa yang namanya, kalau mobil itu jalannya gini, bannya gede sebelah itu apa? Nggak umum gitu loh, nggak balance. Faktanya banyak perceraian, banyak frustasi para suami yang posisi istrinya seperti itu. Ternyata itu adalah 200 tahun sejak sekarang ke sana sudah dipersiapkan oleh Yahudi untuk merusak rumah tangga Muslim, yaitu istri-istrinya diangkat. Itu dipamerkan auratnya. Di barat itu tahun 36 saja, kemudian tahun 40 sekian muncul film hitam putih. Nah itu sudah mulai merusaknya itu. Perempuan-perempuan barat dulu yang dirusak, sekarang muslimah ngikutin. Gitu. Coba saya tanya nih, ini yang dipakai di kepala apa namanya, ibu-ibu? Ah itu udah salah udah. Jilbab itu jubah, mantel. Ini khimar, kerudung. Ada hijaber, hijaber itu bercadar. Ngakunya hijaber, kalau hijaber harusnya bercadar. Udah, itu aja udah nggak paham. Gimana menjalani hidup ini? Gitu. Maka dosa besar tidak mengaji, nggak paham tuh. Akhirnya merasa benar. Ya tergantung orangnya lagi. Oh ini apa ini? Nista kepada Allah. Oh ini mengganti ayat Allah ini. Hati-hati ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong tentang agama, jangan seenaknya. Tergantung orangnya. Ah ini nggak pakai dalil ini. Tuh itu hati-hati ibu-ibu. Jadi kan sudah kelihatan tuh, si Anu menjadi anggota DPR, selingkuh, cerai, suaminya jatuh, suaminya artis ini terkenal, ketika istrinya melampaui dia dengan lagunya, hancur rumah tangganya. Itu sudah jelas itu, tidak fitrah. Ah itu yang saya maksud tadi, enggak fitrah, di luar fitrahnya itu. Wanita itu fitrahnya disayang, melahirkan, tempat beranak, iya. Pemuas suami, iya. Gitu loh. Bahkan wanita panggilan suaminya itu, Ma, lagi masak, Ma. Masaknya gosong, yang penting suami puas. Sepertinya saya ngomong gini konservatif, sepertinya. Saya orang modern ini. Dan saya melakukan itu di rumah. Maka istri saya tidak pernah membangkang suami. Itu yang membuat saya sangat bahagia. Itu yang membuat saya tuh pede banget menjalani hidup ini.
Kalau suami-suami seperti itu, wah nggak berpikir nyomot sana nyomot sini, apalagi melirik perempuan lain, jauh. Bukan, iya bukan. Bukan loh, bukan. Gue lagi dialog nih. Jadi, ibu-ibu, kita tidak berpikir realistis. Kita tidak berpikir berdasarkan realita. Realitanya begini, kita ikuti itu. Bukan itu. Kita berpikir berdasarkan sumber hukum. Kok gitu ya? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram itu? Itu mestinya. Saya kasih contoh puasa terakhir nih. Man shoma ramadhana imanan. Dilanjutkan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu berpuasa karena apa? Karena iman kan kepada Allah? Betul. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa. Siapa wanita takwa? Siapa laki-laki takwa? Ketika disuruh puasa, berpuasa dia. Betul? Nah, saya tanya perempuan lagi. Ketika datang haid, apa perasaanmu? Senang apa sebel? Senang. Kenapa? Gak puasa. Gak punya jawaban. Sebel. Kenapa lagi kan gitu? Nah, kalau sebel, lagi enak-enak puasa, ada sedikit di hatinya, nggak enak jadi perempuan kufur kepada Allah. Hati-hati ini, ya. Mestinya patokannya tadi itu, man shoma ramadhana imanan. Barang siapa berpuasa karena imannya kepada Allah dan mengharap pahala, ya, kemudian dihapuskan dosa-dosa masa lalu. Ketika sedang puasa, haid, kembali lagi imanan. Oh, haram aku sholat, haram puasa, haram mengaji, maka batalkan puasamu karena haidmu itu. Nah, itu takwa. Tidak ada perasaan, pikiran dan sebagainya. Jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Aduh, ke pengajian deh, biar aja lah di emper masjid. Oh, nggak boleh nyerempet-nyerempet bahaya itu. Jadi taat kepada Allah. Tapi nggak dapat pahala Pak Ustadz. Orang kita nggak puasa, iyalah. Nggak sholat, iyalah. Nggak ngaji, iya, tapi ghufira lahu, dihapus dosa-dosamu, masa lalumu. Apa? Setiap tetes darah haidmu menggugurkan dosa-dosa. Nggak ada laki-laki itu. Jadi fitrah wanita itu. Bersyukurlah jadi wanita. Bersyukurlah jadi suami. Jadi sama-sama mensyukuri nikmat dari Allah. Apa? Menjadi orang bertakwa. Kalau wanita takwa begini, laki-laki takwa begini. Dalam masalah pekerjaan, laki-laki takwa begini, wanita takwa begini pekerjaannya itu. Tapi kapitalisme menyamaratakan. Siapa bekerja rajin, gajinya gede. Udah, tujuannya harta, 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 harta. Padahal punya tambang emas saja nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi sholat fajar 2 rakaat, tambang emas itu ya kecil banget, dunia dan seisinya. Jadi kalau kita 1000 kali sholat itu, kita membeli surga dengan itu. Kalau kita lihat peta dunia, dunia kan segede gini nih. Kalau dibanding matahari, matahari cuma segede kelereng dibanding Jupiter. Jupiter nggak kelihatan dibanding Arcturus. Apalagi Betelgeuse. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita 1000 kali sholat itu, kita membeli surga dengan dunia dan seisinya itu. Nah, bekerjanya adalah kehormatan sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau bekerja jujur, merasa diawasi, maka bukan gaji ukurannya, tapi bekerja. Bagi wanita taat kepada suaminya di rumah udah surga aja itu. Ini patokannya gitu. Nah, tapi ibu-ibu jangan frustasi, bukan nggak boleh, bukan dilarang bekerja. Tapi ada kewajiban yang kamu harus pakai apa? Jilbabmu, pandanganmu, kerlingan matamu. Oh, lagi kerja, apa sih? Laki-laki yang diri. Apalagi sholat, di musola, karena itu di musola dandan. Haram itu dosa, berdandan di musola, di tempat sholat. Hati-hati itu. Nggak enak denger Hari Mukti, sakit hati, tersinggung.
Alhamdulillah, tersinggung oleh agama, tandanya dicintai Allah. Setelah tersinggung, menolak, sesat, menerima barokah. Nah, dari saya sekian, sebelum sholat isya ada sedikit presentasi dari Badan Wakaf. Pak ya tafadhol. Kali 3-4 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hamdin alladzi khabana bil iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulullah ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana Badan Wakaf Al-Quran ini adalah lembaga filantropi yang dibina langsung oleh Kiai Haji Khairi Harun Mukti, di mana beliau ketika keliling Nusantara banyak sekali problem-problem yang terjadi di tengah-tengah saudara kita, terutama di daerah-daerah yang rawan akidah. Mereka sering sekali bermasalah sehingga mereka laporkan kepada Kiai dan kami Badan Wakaf Al-Quran bersama beliau untuk bisa memberikan solusi buat mereka. Nah, kami Badan Wakaf Al-Quran ini menyampaikan yaitu berupa solusi wakaf. Wakaf untuk saudara-saudara kita bukan cuma hanya masjid, kuburan, jalan, tetapi wakaf itu berupa apa saja. Banyak sekali yang kami sudah tunaikan dan kami sudah sampaikan amanah yang mungkin Bapak pernah bergabung dengan kami sudah tunaikan. Nah, kenapa wakaf-wakaf ini adalah gaya hidup para sahabat Nabi? Mereka lakukan wakaf ini, kenapa kalau zakat itu ada syarat dan halnya, nunggu setahun, nunggu kumpul. Mereka nggak nunggu setahun, mereka nggak nunggu kumpul baru mereka keluarkan. Tetapi ketika ada mereka wakafkan. Inilah gaya hidup para sahabat. Untuk apa? Untuk bisa menghargai pahala, bisa ribuan tahun namanya. Ini salah satu contohnya. Kalau bapak-bapak mungkin insya Allah berikan kesempatan sampai di Madinah. Di Madinah di sana di sebelah selatannya itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Nah, di sebelah Masjid Qiblatain ini ada sumur Raumah. Dan sumur Raumah ini adalah sumur yang pernah dibebaskan oleh Sayyidina Utsman 14 abad tahun yang lalu. Sampai hari ini mengalirkan air, Bu, Pak. Jadi ini ternyata hasil dari sumur Raumah ini untuk mengairi 1550 pohon kurma. Hasilnya itu 155 miliar dalam setahun. Separuhnya untuk fakir miskin dan duafa, separuhnya lagi masih masuk kas atas nama Sayyidina Utsman. Dan ternyata dari sini dikembangkan lagi, dibangun hotel yang uang tadi. Kemudian lagi hasil dari pembangunan hotel ini itu pun dipakai untuk fakir miskin dan duafa dan dikembangkan lagi untuk wakaf-wakaf yang lain. Subhanallah, sangat luar biasa. Banyak sekali sahabat Nabi melakukan ini. Seperti apa di Khaybar itu kebunnya Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Ali, kemudian dan yang lain-lain. Itu seperti itu mereka lakukan. Nah, kami Badan Wakaf Al-Quran mencoba mengimplementasikan di masa saat ini. Ini salah satu proyek-proyek kami, ini terutama di NTT. Ini ada mobil tangki, ini juga adalah wakaf. Kapal dakwah juga ini wakaf. Ini kapal dakwah yang kedua, pertamanya di Papua. Yang kedua ini sekarang kita lagi bangun yang ketiga. Dan ini bukan milik kami Badan Wakaf Al-Quran, ini milik ibu-ibu yang mungkin pernah bergabung dengan kami. Sehingga kami menyampaikan laporan, terus kami menyampaikan presentasi-presentasi ini agar mereka jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup. Nah, di samping mobil, kapal, ada juga pembangkit listrik yang sudah kami buat. Ini pemain buat yang mikrohidro ini baru satu di Bacu-Bacu. Pico hidro di Gunung Kidul sudah 6 titik. Ini alhamdulillah di sana saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim di sana, ternyata Indonesia yang banyak muslimnya ini masih ada 10.200 desa belum teraliri listrik. Bayangkan Indonesia paling banyak muslimnya lagi pada sibuk kerja mungkin, sehingga apa? Saudara-saudara kita di sana ketika baca Quran, ibu-ibu, bapak-bapak lihat mereka menggunakan lampu-lampu minyak. Lampu minyak pakai minyak tanahnya pada susah. Minyak tanahnya mahal daripada bensin. Kalau pakai bensin meletup. Sehingga ini saudara-saudara